semuanya, salam sepak bola, salam kardus. Oke, jadi di episode ketiga ini sudah sangat pasti sekali ya apa bahasan kita pada episode kali ini. Yakni kita akan mereview pertandingan-pertandingan UCL yang ada. Di sini ada 4 pertandingan nih. Jadi aku mau coba bahas semuanya ya di video kali ini. Nah, jadi di match yang pertama ini aku mau coba bahas dulu Bayern versus Salzburg. Di video sebelumnya aku sempat bilang nih, kalau Bayern itu jangan lengah, tetap fokus di pertandingan ini karena mereka agak inkonsisten gitu ya Bayern München-nya. Dan di sini mereka menunjukkan ketidakαμpunan mereka di pertandingan ini. Ini kayak skornya sudah bukan skor sepak bola ini. Ini kayak skor main antar kampung ini kayaknya. Oke, di sini Bayern berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan 7-1 melawan Salzburg. Tapi ya tidak apa-apa Salzburg kalah, tapi ini sudah prestasi tersendiri nih bagi Salzburg karena Salzburg pertama kalinya berhasil melaju ke 16 besar Liga Champions. Di pertandingan ini juga ada nih duel antara dua pelatih termuda di UCL musim ini, yakni ada Giselle, sang pelatih Salzburg, melawan Julian Nagelsmann, pelatihnya Bayern Munchen. Dan kedua-duanya ini sama-sama berasal dari Jerman. Tentu saja ini adalah prestasi juga ya bagi persepakbolaan Jerman, karena mereka saat ini itu berada di generasi yang baik nih. Mereka itu sudah memproduksi pelatih-pelatih top semuanya gitu. Ya, semoga pelatihnya Salzburg ini bisa terus berkembang ya. Dan semoga bisa dilirik sama klub-klub besar. Mungkin bisa di Jerman dulu aja karena untuk meningkatkan experience-nya gitu. Jadi, congrats banget buat Bayern Munchen. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mending langsung bahas aja ke pertandingan berikutnya. Yakni ada pertandingan dari Liverpool versus Inter. Nah, di pertandingan Liverpool versus Inter Milan ini, itu jujur aja Liverpool itu gimana ya? Cukup apes ya. Cukup apes dan Inter ini hokinya sangat tinggi sekali. Berapa banyak itu penyelamatannya dari tiang daripada dari kipernya Samir Handanovic. Jadi jujur aja kalau aku mau beri man of the match-nya Inter Milan, itu kayaknya tiang. Tiang gawang. Tapi di sini juga Inter juga tidak bermain buruk ya, dalam arti mereka ini dari awal tuh emang sudah kayak langsung ngegas di pertandingan itu. Dia ngegas dan dia sudah dapat momentumnya di babak kedua, yakni ketika siapa itu namanya? Lautaro Martinez itu berhasil mencetak gol yang keren banget lah, kayak gol placingannya keren, mantap. Itu sebenarnya Inter itu benar-benar momentum untuk bisa mengejar. Tapi sayang sekali beberapa menit setelahnya Alexis Sanchez kena kartu merah. Tentu saja ini cukup menjadi kontroversi ya. Sempat menjadi kontroversi di sosial media, khususnya bagi penggila sepak bola gitu. Ya karena itu kan kena bolanya terlebih dahulu, lalu kena kakinya. Kenapa kok itu bisa kena kartu kuning lagi gitu? Dan pelanggaran yang pertamanya ya juga serupa gitu ya pelanggarannya. Nah, di sini ya Inter harus gimana ya? Menerima segala keputusan yang diterima sama wasitnya. Ya, ini kan wasitnya kan wasit dari Spanyol ya. Biasanya kalau kalian suka nonton match La Liga pasti sangat familiar sekali sama wasit ini gitu. Ya, mau gimana lagi? Selamat buat Liverpool berhasil meraih tiket ke 8 besar Liga Champions pada pertandingan ini. Ya, tapi gak apa-apa Inter Milan sudah berusaha yang terbaik di pertandingan ini. Tapi ya emang masih belum beruntung, masih bukan jalannya lah Inter Milan. Lebih baik fokus di Serie A aja Inter Milan buat ngeraih back to back Scudetto. Oke, selanjutnya kita coba bahas di pertandingan yang ketiga ini. Yakni ada pertandingan Manchester City versus Sporting. Jujur aja, aku ngeliat starting line up-nya aja, ini ada satu pemain siapa itu yang di back, di posisi
back sayapnya itu, fullbacknya itu sudah ada dia masukin pemain akademi. Lalu beneran di pertandingan ini ya Manchester City cuma latihan-latihan doang gitu. Mereka cuma latihan-latihan, bahkan Ederson sampai sempat diganti. Lalu juga Manchester City masukin pemain akademi lagi. Tapi juga tidak lupa dia memasukkan Riyad Mahrez juga gitu. Ya ini mungkin juga cuma pertandingan buat pemanasan aja ya buat Manchester City gitu. Ngasih jam terbang buat beberapa pemainnya, terutama pemainnya ya ini Scott Carson yang jadi kiper ketiga itu. Keren banget sih Scott Carson, bisa diberi kesempatan main di pertandingan ini. Kiper loh, berusia 36 tahun dan ini adalah penampilan keduanya di UCL sejak tahun 2005. Bayangin nggak, perlu waktu 17 tahun buat dia nunggu main lagi di Liga Champion. Jadi keren banget. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung membahas topik utama dari video kali ini, yaitu Real Madrid versus PSG. Match yang sangat lawak sekali bagi PSG. Jujur aja PSG itu keren banget mainnya. Gila. PSG itu keren banget. Sampai aku gak habis pikir, kok bisa mainnya kayak gitu. Sebobrok itu mainnya PSG. Di babak pertama, mereka cukup keren ya. Mereka cukup keren. Bisa sempat dapat 1 gol tapi offside. Oke, that's okay. Lalu 5 menit berselang, Mbappe langsung nyetak gol di menit ke-39. Sudah keren banget ya. Skornya sudah jadi 2-0. Lalu gimana ya? Di babak kedua itu kayak sudah gak bener mainnya. Sebenarnya aku juga sudah merasakan PSG ini bakal bikin blunder tuh sejak babak pertama. Kenapa kok aku bisa bilang begitu? Aku kayak merasakan feeling buruknya karena mereka main build up, set up serangannya itu dari belakang gitu. Mereka bikin serangan, bangun serangan tuh back, dari passing dari back ke gelandang ke depan gitu. Kok gak langsung main agak long ball aja gitu ya. Ya itu sebenarnya emang gak salah sih, cumanya kayak PSG-nya kayak juga agak cukup panikan gitu. Nah di babak pertama sendiri itu Madrid juga kayak kurang memanfaatkan momentum gitu. Kayak kamu tahu kamu lagi tertinggal gitu, tapi kok kamu malah mainnya tetap nunggu gitu di babak pertama. Oke lah, pressing di babak pertama Real Madrid cukup oke lah. Cuma itu di awal babak pertama doang gitu. Kayak di awal-awal menit doang, kayak cuma sampai 10, 15, 20 menit saja gitu loh Real Madrid. Setelah itu mereka mainnya nunggu di belakang. Buat apa gitu loh. Jadinya ya PSG jauh lebih mendapatkan banyak peluang yang ada, baik dari Neymar, Mbappe, dan juga Messi sendiri. Tapi kalau di sini aku melihatnya Messi kayak orang kecapean aja di pertandingan ini. Kayak gimana gitu ketika dia masuk di kotak penalti itu kayak mudah banget gitu loh bolanya lepas gitu. Kayak orang kecapean lah. Kayak bener-bener Messi itu kurang terlihat di pertandingan kedua pada hari ini. Cukup disayangkan sekali. Dan juga Real Madrid di babak pertama ini, kalau orang-orang bilang Real Madrid pada pertandingan bermain luar biasa. Hey, di babak pertama Real Madrid itu cuma modal main crossing bola atas. Cuma modal Benzema sundul-sundul bola. Bagaimana bisa gitu loh. Cuma ngandalin bola, sundul-sundul bola itu. PSG mainnya jauh lebih direct gitu loh. Ya, di babak pertama selesai, skornya berakhir dengan skor 1-0. Ya, jujur aja aku sempat ngerasa bahwa PSG ini, ya kayaknya PSG ini bakal lolos gitu loh. Aku ngeliat kalau Real Madrid mainnya tetap seperti ini. Ternyata di babak kedua lah kok begini gitu. PSG-nya itu kayak mainnya lebih mundur ke belakang ya, lebih bertahan. Tapi sebelumnya mereka sempat mendapatkan 1 gol lagi dari Mbappe, tapi lagi-lagi itu offside, sehingga ada 2 gol yang offside di pertandingan ini dari Mbappe gitu. Lalu ya Donnarumma ini kerasukan Lord Karius ya. Di menit 60-an kerasukan Lord Karius sehingga Benzema itu bisa mencetak gol gitu di pertandingan kali ini dan membangkitkan semangat para pemain Real Madrid.
Jujur aja Benzema ini jagonya ya nyetak gol lawan kiper-kiper yang seperti ini. Ini sudah korban ketiga ya dari Benzema ini. Yang pertama Ulreich di semifinal Liga Champion pada tahun 2018 tuh. Kemudian Karius yang kedua di final Liga Champion. Kemudian yang ketiga sekarang Donnarumma, kiper yang dinominasikan sebagai kiper terbaik di French football gitu loh. Kayak what? Kok bisa ini jadi kiper terbaik gitu cuma karena dia main di Euro yang cukup konsisten ya di Euro. Padahal di PSG juga pas pertandingan di Ligue 1 itu yang main Keylor Navas gitu. Yang main cuma Keylor Navas doang gitu loh di Ligue 1 itu. Sehingga kayak mungkin Donnarumma kayak gak dapet ritmenya ya. Gak dapet ritme bermain sebagai kiper gitu. Sehingga bisa menyebabkan kesalahan seperti itu. Ya skornya 1-1 tuh. Real Madrid makin semangat ya. Makin semangat, ayo guys kita serang terus. Hajar PSG sampai mampus gitu. Dan PSG ya gak bisa berbuat apa gitu. Apapun itu mereka kayak gak bisa gitu loh. Kayak pertahanannya bisa sampai sebobrok itu. Juga emang sudah gak nyerang-nyerang counter-counter lagi ya di babak kedua ini. Kemudian dapatlah itu gol kedua dari Real Madrid. Dan itu hasil dari apa? Hasil dari karena pemain PSG itu terlalu maju ke depan. Sehingga si siapa itu Vinicius Junior itu bisa dapat space buat maju ke depan ngelakuin counter. Dan akhirnya ya dia balik lagi passing ke Modric dan Modric berhasil ngasih bola itu lagi ke Benzema dan akhirnya bisa nyetak gol kedua. Ya gol seperti ini emang gol-gol counter ya. Emang ya gol kayak gini terjadi lah. Cuma PSG ini aduh gimana ya, mainnya parah sekali gitu loh PSG. Pertahanannya ini sangat buruk sekali gitu. Lalu gak lama berselang cuma selisih kayaknya cuma 1 menitan. Itu Marquinhos itu cosplay jadi Maguire. Bisa-bisa aja malah dia kasih passing ke Benzema itu aduh. Parah sekali ini woi. Marquinhos ini kayak come on, kamu ini kan back timnas Brazil. Kamu tuh back berkualitas gitu loh. Kamu juga sudah lama banget di PSG. Bahkan kamu itu kaptennya. Kamu mengkapteni Neymar, Messi, Mbappe, Sergio Ramos dan semuanya itu kamu kaptennya. Tapi kenapa kok kamu menjadi kapten kok gak bisa memberikan contoh yang baik gitu loh. Belajar dari pemain-pemain hebat lainnya di PSG gitu. Itu mengapa? Aduh, kayak sehingga skornya menjadi 3-1 dan Real Madrid comeback. Jujur aja ini luar biasa sekali ya bagi Real Madrid. Dan ini mengingatkan bagi kita semua para fans sepak bola buat jangan pernah ngeremehin Real Madrid di Liga Champion. Apapun itu, mau dia kondisinya lagi bener-bener lagi kalah di leg pertama, Real Madrid menunjukkan di sini kualitas Real Madrid yang sesungguhnya di Liga Champion gitu. Sehingga bisa comeback menjadi skor 3-2 bagi kemenangan Real Madrid. Ya, bagi Pochettino tetap bersabar. Dulu Anda pernah meng-comeback 3 gol dalam 45 menit saat semifinal Liga Champion ya. Saat Ajax melawan Tottenham, Pochettino sempat luar biasa saat itu. Comeback 3 gol dalam 45 menit. Sekarang dia kayaknya kena karmanya. Dia kena comeback 3 gol dalam 45 menit. Aduh, kasihan sekali ya ini ya untuk Pochettino ini. Lalu ya PSG kurang bisa menunjukkan mentalnya ya. Dia sudah datengin banyak pemain mahal, Messi, Donnarumma, dia datengin lagi Sergio Ramos dan masih banyak lagi, ada Hakimi dan lain sebagainya. Tapi come on, hasilnya cuma kalah kayak gini doang. Aduh, aku sudah no comment sih sama yang kayak gini. Kayak sudah bener-bener hancur banget PSG. Di Ligue 1 sudah inkonsisten, sekarang kalah di Liga Champion. Di piala kayak FA Cup-nya Prancis juga sudah gugur. Sekarang cuma mengandelin apa? Piala Liga, Ligue 1. Sudah biasa banget PSG buat menangin itu. Jadi sama sekali gak mengejutkan gitu. Aduh, sekali lagi congrats buat Real Madrid atas kemenangan 3-1-nya pada pertandingan kali ini. Dan tentu saja man of the match-nya pastinya dong
Benzema, karena berhasil mencetakkan hat-trick di pertandingan kali ini. Jadi congrats banget buat Benzema yang menjadi man of the match pada pertandingan ini. Dan kardus of the match-nya adalah back PSG yang sangat bobrok. Kardus of the match ya. Aduh, parah sekali. Oke, sekian dari video ke episode ketiga dari Kardus Soccer. Like videonya kalau suka, dislike kalau gak suka. Jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini supaya Kardus Soccer bisa semakin berkembang. Salam sepak bola, salam Kardus. Thank you guys for watching.